Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sepda Alinanda, NIM 21134024. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Keuangan 2. Untuk soal pertama yaitu jelaskan kebijakan struktur modal dan pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan. Kebijakan struktur modal adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memutuskan bagaimana mereka akan membiayai kegiatan operasional dan investasi mereka. Ini melibatkan pilihan perusahaan tentang proporsi relatif antara modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman atau hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pentingnya kebijakan struktur modal bagi perusahaan terletak pada beberapa faktor utama, yaitu satu, biaya modal adalah struktur modal yang tepat dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan. Dua, risiko keuangan, yaitu kebijakan struktur modal juga dapat membantu mengelola risiko keuangan perusahaan. Ketiga, fleksibilitas keuangan merupakan struktur modal yang tepat juga dapat memberikan fleksibilitas keuangan bagi perusahaan. Eh, yang terakhir, persepsi pasar merupakan struktur modal perusahaan juga dapat mempengaruhi persepsi pasar dan nilai perusahaan. Di sini penting untuk eh, dicatat bahwa kebijakan struktur modal harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh manajemen perusahaan dengan memperhitungkan kebutuhan spesifik perusahaan, risiko keuangan, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Lanjut soal kedua, jelaskan kebijakan dividen dan pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan. Kebijakan dividen adalah keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan mengenai seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan seberapa besar laba yang akan ditahan dan diinvestasikan dalam perusahaan. Di sini pentingnya kebijakan dividen bagi perusahaan terletak pada beberapa faktor, yaitu satu, reward kepada pemegang saham, yaitu dividen merupakan bentuk penghargaan kepada pemegang saham yang telah berinvestasi dalam perusahaan. Yang kedua, penggunaan optimal dari kelebihan dana. Jika perusahaan memiliki kelebihan dana yang tidak digunakan untuk investasi yang menguntungkan, pembayaran dividen dapat menjadi pilihan yang untuk mengalokasikan kelebihan tersebut. Yang ketiga, sinyal pada pasar, yaitu kebijakan dividen dapat memberikan sinyal kepada pasar tentang kinerja dan prospek perusahaan. Dan yang terakhir, pertimbangan keuangan. Kebijakan ini dividen juga perlu mempertimbangkan keadaan keuangan dan kebutuhan modal perusahaan. Lanjut soal yang ketiga. Jika Anda menjadi manajer keuangan, berdasarkan teori struktur modal, kebijakan struktur modal apa yang akan Anda pilih untuk perusahaan Anda yang bergerak di bidang manufaktur? Jelaskan mengapa Anda memilih teori tersebut. Di sini saya akan menjelaskannya. Jika saya sebagai seorang manajer keuangan, keputusan tentang kebijakan struktur modal harus didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi perusahaan, industri, dan faktor-faktor pasar yang relevan. Di sini terdapat beberapa teori yang digunakan dalam mengembangkan kebijakan struktur modal, termasuk teori trade-off, teori packing, dan teori signaling. Di sini saya memilih teori trade-off dalam kebijakan struktur modal perusahaan manufaktur. Berikut alasan saya memilih teori trade-off. Yang pertama, keuntungan pajak di sini, perusahaan manufaktur biasanya memilih aset berwujud yang signifikan seperti fasilitas produksi, mesin, dan inventaris. Yang kedua,
Fleksibilitas keuangan, yang mana industri manufaktur seringkali memerlukan investasi modal yang besar untuk memperluas fasilitas produksi, memperbarui teknologi, atau menghadapi fluktuasi permintaan pasar. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko dalam struktur modal yang seimbang dengan proporsi hutang yang wajar dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan. Soal yang terakhir, jika Anda manajer keuangan, jelaskan pertimbangan-pertimbangan yang Anda lakukan sebelum membayar dividen. Teori apa yang akan Anda gunakan? Di sini saya akan menjelaskannya. Sebagai seorang manajer keuangan, sebelum membayar dividen, saya akan mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan untuk memastikan keputusan dividen yang tepat. Di sini beberapa pertimbangan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan investasi dan pertumbuhan perusahaan. Pertama-tama saya akan menganalisis kebutuhan investasi jangka panjang perusahaan dan peluang pertumbuhan yang ada. Dan yang kedua, keberlanjutan keuangan. Saya akan melakukan analisis keuangan menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, preferensi pemegang saham. Saya juga akan mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pemegang saham. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.